Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Irna Syahri Ramadhani dengan NIM 120201214440. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap sesama muslim dan non-muslim. Akhlak dibagi menjadi dua golongan, yaitu akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Dalam kehidupan nyata, banyak perilaku muslim terhadap sesama muslim maupun perilaku mereka terhadap umat lainnya yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku-perilaku tersebut dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu akhlak terpuji antar sesama muslim. Contohnya, saling menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu, dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan jika muslim yang lain sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, akhlak terpuji antara muslim dengan non-muslim. Contohnya, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan namun tidak dalam hal peribadatan, dan saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Yang ketiga, akhlak tercela antar sesama muslim. Contohnya, menyombongkan diri dan meremehkan orang lain, serta ria atau pamer dalam hal kekayaan dan hal-hal lainnya. Yang keempat, akhlak tercela antara muslim dan non-muslim. Contohnya saling mencela karena perbedaan keyakinannya dan melanggar hak-hak serta kehormatan agama lain. 1. Akhlak terhadap sesama muslim. Mengenai hubungan dengan sesama muslim, maka tidak terlepas dengan tetangga, family atau kerabat, teman, rekan kerja maupun masyarakat muslim. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Hurairah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Kemudian sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau berjumpa dengannya, engkau mengucapkan salam. Apabila ia mengundang engkau, hendaklah engkau menepatinya. Apabila ia meminta nasihat kepada engkau, engkau menasehatinya. Apabila ia bersin, kemudian ia mengucapkan hamdalah, hendaklah engkau ucapkan tasmid, yarhamukallah atau yarhamukillah. Apabila ia sakit, hendaklah engkau menjenguknya, dan apabila ia meninggal dunia, hendaklah melayatnya dan mengantarkan ke pemakamannya. Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa 6 kewajiban muslim kepada muslim lainnya yaitu 1. Mengucapkan salam ketika berjumpa, 2. Memenuhi undangannya, 3. Menasehati jika diminta, 4. Mengucapkan tasmid jika ia bersin, lalu ia mengucapkan hamdalah, 5. Menjenguknya bila sakit, dan 6. Melayat dan mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman jika ia meninggal dunia. Sesama muslim juga diwajibkan untuk saling tolong-menolong, yakni tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan bertolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ataupun permusuhan. Kewajiban tolong-menolong bukan hanya dari segi moral, melainkan juga dalam segi materi, yang bersifat kebutuhan pokok manusia, yang bersifat daruri atau yang tidak boleh tidak, untuk menjaga kelestarian hidup manusia. Sesama muslim juga diwajibkan untuk saling menasehati dalam hal kebenaran dan dengan kesabaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat menasehati dengan kebenaran dan nasihat menasehati dengan kesabaran. Yang kedua, akhlak terhadap non-muslim. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa teks yang mendukung sikap positif, netral maupun negatif terhadap pemeluk agama lain. Contohnya, 1. Sikap positif. Ada ayat Al-Quran yang menyiratkan bahwa
bahwa ajaran agama-agama pada dasarnya sama dan bahwa kaum muslimin seharusnya tidak membeda-bedakan ajaran para rasul, yakni surah An-Nahl ayat 36, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Demikian pula surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Kemudian dinyatakan pula dalam surah Al-Hajj ayat 40 mengenai tempat-tempat ibadah dari agama-agama yang berbeda-beda. Banyak disebut nama Allah. Yang kedua, sikap netral. Pernyataan yang netral seperti pernyataan bahwa masing-masing akan berbuat sesuai dengan apa yang sesuai dengannya, bahwa masing-masing mendapatkan balasan sesuai dengan agamanya, dan bahwa bentuk lahiriah agama Rasul-Rasul Allah dapat berbeda-beda. Hal demikian dilukiskan dalam firman-Nya. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dalam surah Al-Isra ayat 48. Dan surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang juga mengajarkan tentang prinsip toleransi beragama. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sikap negatif atau bermusuhan. Pernyataannya yang bersikap bermusuhan semisal ayat yang menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tak akan puas sebelum Muhammad mengikuti agama mereka. Kemudian ayat yang menyatakan bahwa kaum muslimin seharusnya memerangi orang-orang yang tidak beriman dan ahli kitab. Akhlak kepada muslim juga dapat dipraktikkan. Akhlak kepada muslim juga dapat dipraktikkan kepada non-muslim, asalkan tidak dalam hal peribadatan atau keagamaan. Dari berbagai penjelasan di atas, jelaslah bahwa agama Islam melalui Al-Quran mengejarkan prinsip-prinsip akhlak yang menyeluruh, yang dipraktikkan di dalam mewujudkan hubungan kerjasama di antara anggota masyarakat manusia secara luas, baik hubungan di bidang material, jasa, atau yang lain dengan pendekatan yang saling berkaitan. Selanjutnya, kesimpulan dari makalah kami ini yaitu prinsip-prinsip akhlak terhadap sesama muslim maupun terhadap non-muslim yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis merupakan salah satu bukti keistimewaan ajaran Islam yang kompleks dan menyeluruh. Akhlak yang harus dilaksanakan oleh sesama diantaranya ialah 1. Mengucapkan salam ketika bertemu, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan menyantuni yang fakir. Kemudian menjaga lisan dalam perkataan agar tidak membuat orang lain yang ada di sekitar kita mudah tersinggung. Saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran, serta saling menegur dan mengingatkan jika ia bersalah. Sarannya, jangan pandang orang lain dengan rendah, apalagi saling menuduh kafir dan beda agama, karena manusia itu diciptakan beraneka ragam dengan tujuan yang berbeda sehingga bisa menciptakan suatu tujuan yang bermanfaat. Contohnya, saling tolong-menolong, hidup bersosial, dan saling menghargai. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.